Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita sebagai manusia seringnya ingin menggapai apa yang kita inginkan. Ingin segala keinginan dan rencana yang kita buat itu tercapai dan terrealisasi. Namun Islam mengajarkan kita untuk berpikir sejenak dan untuk berpikir lebih bijak. Bahwasanya keberhasilan itu bukan hanya sekedar mencapai apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana itu menimbulkan kemaslahatan dan dampak secara berkelanjutan. Salah satunya adalah masalah pengelolaan harta dan ekonomi. Hadirin sekalian, ada kisah menarik yang terjadi antara Nabi Musa dan Khidir alaihissalam terekam dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, di mana singkatnya antara keduanya mereka berjalan, kemudian Khidir melakukan 3 hal yang dianggap Musa itu tidaklah lazim. Pertama, Nabi Khidir melubangi perahu yang mereka tumpangi. Yang kedua, Khidir berjalan kemudian memenggal kepala anak kecil, mencekiknya hingga dia tewas. Kemudian yang ketiga, Khidir itu menegakkan fondasi bangunan yang hampir roboh di sebuah wilayah. Musa tentu heran kenapa Khidir melakukan itu. Musa bertanya terus-menerus. Khidir menjawab, kamu tidak akan mampu, Musa, engkau tidak akan sabar. Maka setelah keduanya berpisah, Khidir pun menceritakan apa yang ia lakukan itu kepada Musa, alasan-alasan dibaliknya. Hadirin sekalian, rahimakumullah jami'an. Yang ingin kita fokuskan pada ceramah singkat kali ini adalah cerita di mana Nabi Musa dan Khidir itu masuk kepada sebuah wilayah, kemudian Khidir itu membuatkan fondasi bangunan yang hampir roboh. Al-Quran bercerita di mana ayat yang sangat populer, wa ammal jidal fakana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Adapun dinding-dinding di kota Madinah, di kota tempat mereka lewat itu adalah dinding milik anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kedua anak tersebut tumbuh dewasa. Kemudian Khidir Allah datangkan untuk memperkuat fondasi tersebut karena di bawahnya tersimpan harta. Sekiranya harta itu nanti kedua anak yatim itu besar, maka mereka dapat mengeluarkan harta tersebut. Hadirin sekalian, para ulama tafsir mengatakan bahwa perbuatan Khidir ini adalah sebuah upaya untuk melindungi aset, harta, kekayaan yang dimiliki. Anak yatim itu memiliki harta, namun kondisi mereka pada saat itu masih kecil. Maka cara yang baik dan bijak adalah bagaimana melindungi aset tersebut dan tidak diberikan kepada anak yatim keduanya karena keduanya masih kecil, sehingga membiarkannya sampai keduanya itu tumbuh dewasa, barulah nanti itu kedua anaknya itu mengambil harta tersebut dari bangunan yang akan roboh nanti ketika mereka besar. Hadirin sekalian, ini adalah sebuah pelajaran besar. Bagaimana kita itu untuk membaca secara berlanjut, membaca secara luas bagaimana kita itu memperlakukan aset dan memperlakukan pemberian apa yang Allah berikan itu untuk dilakukan secara berkepanjangan. Apalagi diketahui bahwa penduduk sekitar tempatnya
kedua anak yatim itu tinggal hidup adalah penduduk yang terkenal dengan sifat dan perangai buruknya, sehingga kemungkinan besar ketika Nabi Khidir tadi itu tidak membuatkan pondasi bangunan, kemudian harta itu terlihat, maka yang terjadi adalah orang-orang tersebut akan menguasai hartanya. Makanya tidak heran jika Sya'rawi mengatakan sekiranya harta itu keluar tersingkap kemudian dilihat oleh orang sekitar, maka mereka akan mengambil harta tersebut dan kemudian itu mengeksploitasinya sehingga kedua anak yatim itu tidak memperoleh apapun, bahkan mereka itu sengsara akibat tindakan penduduk sekitar yang begitu zalim terhadap mereka. Maka ini adalah sebuah perlindungan pada kedua anak yatim tersebut agar nanti mereka tumbuh dewasa, di mana ketika usia dewasa mereka telah memiliki kecerdasan, kemudian ditopang dengan kekuatan yang kuat, sehingga mereka dengan kemampuan dan pemberian yang Allah berikan itu, dengan usia mereka sampai di taraf baligh akan mampu menggunakan harta tersebut dengan baik dan benar. Maka inilah pesan yang tersimpan dari ayat Al-Kahfi ayat 82 ini, mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Razi bisa saja hadir dalam bentuk kita menanggung kemudaratan yang kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Apa yang terjadi pada kedua anak yatim tersebut? Kita menghalangi mereka untuk memberikan harta kepada mereka karena mereka masih kecil. Tidak apa-apa, karena itu adalah mudarat yang lebih kecil. Agar kita tidak menjatuhkan kedua anak yatim itu di level mudarat yang lebih besar, di mana mereka tidak bisa menikmati harta, mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari warisan kedua orang tua mereka karena mereka itu diporak-porandakan oleh lingkungan dan penduduk sekitar yang teramat zalim ketika mereka mendapatkan harta tersebut. Maka hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kahfi ayat 82 mengajarkan kita di kehidupan modern ini bagaimana kita memiliki kebijakan, memiliki kecerdasan yang matang dalam upaya untuk mengolah sebuah pemberian. Dan kita juga perlu pahami bahwa sejatinya sebuah pemberian itu ketika itu ditunda, itu kan bukanlah berarti bahwasanya itu Allah tidak sayang pada kita, tapi sejatinya itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk dapat dan mempersiapkan diri menjadi diri yang lebih baik. Karena pemberian yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian yang datang pada saat yang tepat, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukanlah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Analogi sederhananya ketika ada seorang ibu atau seorang ayah memberikan anak laki-lakinya, apakah anak laki-laki tersebut ingin dihadiahkan sebuah motor sedangkan usianya masih belia? Justru saya yakin kedua orang tuanya tidak akan memberikannya motor. Karena kalau misal anak tersebut diberikan motor justru dengan usia yang masih belia, SD kelas 1 SD misal, maka anak tersebut tidak akan bisa menggunakan motor tersebut. Jikalau dia bisa menggunakan, pasti yang ada adalah sebuah ketidakamanan dan kerusakan yang lebih parah terjadi akibat anak tersebut diberikan sesuatu yang bukan miliknya, bukan tepat untuk dimiliki di saat seusianya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga kenal Islam mengajarkan salah satu maqasid syariah yaitu hifdzul mal. Bahwasanya Islam tidak cukup bagaimana seseorang itu memperoleh harta, tapi bagaimana harta yang dimilikinya itu dimanfaatkan sebijak mungkin dan tidak sampai disalahgunakan. Maka lewat hifdzul mal, lewat cerita Nabi Musa dan Khidir alaihi salam itu mengajarkan kita bagaimana seseorang yang bijak adalah bagaimana ia tidak hanya sekedar memiliki
tapi bagaimana ia bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik dan semaksimal mungkin. Menghindari hal-hal yang konsumtif, menghindari hal-hal yang berlebihan karena memiliki kecerdasan dan pola pikir yang lebih maju, sehingga harta yang didapatkan itu bisa ditasarrufkan, bisa dikelola dengan baik dan juga bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, bisa juga untuk disebarkan, diberi manfaatnya kepada orang lain. Dan yang terakhir yang perlu juga kita ingat bersama bahwasannya kembali bahwa ditundanya sebuah pemberian itu bisa saja adalah sebuah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tahu bagaimana kondisi hambanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ditunda pemberiannya, barangkali itu adalah bentuk Allah sangat prihatin, Allah sangat mengasihi kita semuanya karena menganggap pemberian itu lebih baik diakhirkan, karena disitulah letak rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi